Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisika bersama saya Farsti Ristiana. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang materi gerak melingkar yang kita fokuskan pada submateri gerak melingkar beraturan. Yuk, langsung saja kita pelajari materinya bersama. Halo teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan tentang gerak melingkar. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan fokuskan jenis gerak melingkar yang pertama, yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB. Nah, apa itu GMB? GMB merupakan gerak melingkar yang memiliki kecepatan sudut atau omega di sini konstan atau tetap. Jadi, apabila suatu benda bergerak dengan kecepatan sudut atau omega tetap atau konstan, gerakan benda ini dapat dikatakan dengan gerak melingkar beraturan. Nah, yuk kita lihat hubungan gerak lurus dengan gerak melingkar. Nah, teman-teman masih ingat ya, ada yang dinamakan dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, karena di dalam gerak lurus ada yang dinamakan dengan GLB, di mana kecepatan dari gerakannya tetap, maka dalam gerak melingkar yang memiliki kecepatan sudut tetap dinamakan dengan GMB. Teman-teman juga pasti masih ingat ya, bahwa besaran dalam GLB kita mempunyai satu buah persamaan bahwa S akan sama dengan V dikalikan dengan T. Nah, S di dalam GLB ini akan memiliki analogi yang sama dengan theta yang ada pada GMB. Kenapa theta? Karena gerakan dalam melingkar merupakan gerakan yang lintasannya berupa lingkaran ya teman-teman, sehingga posisi dari suatu benda pasti akan mengalami perubahan sudut terhadap titik acuan atau pusat dari gerak melingkar itu sendiri. Jadi S di dalam GLB ini kalau di dalam GMB dinyatakan dengan theta. Lalu V dalam GLB kecepatannya, kalau di dalam GMB kecepatannya berupa kecepatan sudut yang berupa omega. Nah, untuk T-nya di sini sama ya teman-teman. Jadi kalau di dalam GLB kita dapatkan persamaan S sama dengan V dikalikan T. Kalau dalam GMB persamaannya kita dapatkan theta sama dengan omega dikalikan dengan T. Faham ya teman-teman? Agar teman-teman lebih memahami materi GMB, mari kita kerjakan contoh latihan soal berikut ini. Sebuah roda melakukan gerak melingkar beraturan. Nah, teman-teman, ini adalah sebagai kata kunci ya, apabila nanti teman-teman menemukan soal dengan kalimat seperti ini. Gerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 360 RPM, atau di dalam soal juga bisa dikatakan kecepatan sudut tetap. Jadi ketika kecepatan sudutnya tetap, maka jenis geraknya adalah GMB. Nah, jika jari-jari roda 10 cm dan benda telah menempuh waktu 5 second, tentukanlah A. Kecepatan sudut roda, B. Frekuensi putaran roda, C. Periode putaran roda, D. Kecepatan linier roda, E. Posisi sudut roda saat 5 second pertama, dan F. Jarak tempuh roda saat 5 second pertama.
Langsung saja kita bisa jawab soal dengan menuliskan besaran-besaran yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah kecepatan sudut atau omega sebesar 360 rpm. Kemudian jari-jari atau R10 cm sama dengan 0,1 meter, T-nya 5 second. Yang ditanyakan adalah A. Omega, B. Frekuensi, C. Periode, D. Kecepatan linear, E. Posisi sudut, F. Jarak tempuh atau panjang lintasan. Nah, langsung saja kita jawab untuk pertanyaan yang A. Pertanyaan yang A ditanyakan kecepatan sudut. Kecepatan sudut atau omeganya di sini diketahui 360 rpm. Nah, teman-teman, kita perlu mengubah satuan rpm ini menjadi radian per second. Lalu bagaimana caranya? Untuk mengubah satuan rpm menjadi radian per second, kita cukup mengkalikan besaran ini, 360 ini dikalikan dengan 2pi per 60. Kenapa 2pi? RPM itu rotasi per menit. Satu rotasi itu ada besarnya 2pi radian. Lalu per menit, 1 menit itu 60 second. Sehingga 360 dikalikan dengan 2pi per 60. Hasilnya adalah 12pi radian per second. Lalu kita jawab untuk pertanyaan B yang ditanyakan frekuensi. Kita gunakan persamaan omega sama dengan 2πf. Lalu kita tinggal masukkan besaran-besarannya, omeganya 12pi sama dengan 2πf. Nah, kita sederhanakan baik ruas bagian kiri dan kanan di sini sama-sama dibagi, disederhanakan dengan 2pi sehingga hasilnya adalah 6 Hz. Lalu untuk pertanyaan yang C yang ditanyakan adalah periode. Ketika sudah kita dapatkan nilai frekuensi, maka kita tinggal substitusikan dengan menggunakan persamaan 1 per F, sehingga kita dapatkan hasilnya 1 per 6 second. Untuk pertanyaan yang D yang ditanyakan adalah kecepatan linier. Kecepatan linier bisa kita cari dengan menggunakan persamaan omega dikalikan dengan R. Omeganya kita dapatkan 12pi, R-nya 0,1 sehingga hasilnya adalah 1,2pi meter per second. Kemudian yang E, kita diminta untuk mencari posisi sudut. Ingat ya, posisi sudut di sini disimbolkan dengan theta. Akan memiliki persamaan theta sama dengan omega dikalikan dengan T. Omeganya 12pi dikalikan T-nya 5. Karena di dalam soal ditanyakan 5 second pertama. Sehingga di sini didapatkan 60pi radian. Kemudian untuk pertanyaan yang F yang ditanyakan adalah panjang lintasan atau jarak tempuh yaitu S. Maka kita gunakan persamaan S sama dengan V dikalikan dengan T. V-nya tadi adalah 1,2pi, T-nya 5, sehingga hasil akhirnya kita dapatkan 6pi meter. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Nah, kalau tadi kita sudah kerjakan soal latihannya bersama, sekarang waktunya teman-teman untuk mengerjakan soal latihan mandirinya. Selamat mengerjakan. Good luck ya. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang gerak melingkar beraturan. Semoga bermanfaat dan semakin semangat belajar fisikanya. Nantikan video-video pembelajaran asik fisika lainnya bersama saya, Farsti Kristiana, di Diari Fisika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.